Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan inayah yang telah diberikan kepada kita semua serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membimbing dan menuntun kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Menggapai Takwa di Bulan Suci Ramadan. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Perintah tersebut tidak hanya dibebankan kepada umat muslim di zaman sekarang, akan tetapi juga di umat muslim di zaman-zaman sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau agar engkau bertakwa. Berpuasa di bulan suci Ramadan dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama. Apabila kita menahan lapar, kita akan tahu bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana yang setiap hari, bahkan bukan di bulan suci Ramadan saja, mereka menahan lapar karena kesulitan ekonomi. Akibatnya, rasa peduli akan tumbuh di dalam diri kita. Kaya dan miskin tak ada bedanya. Semuanya sama-sama menahan diri. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang muslim merasa khawatir apabila di dalam dirinya tidak terdapat rasa kegembiraan akan menyambut bulan suci Ramadan. Apabila ia merasa biasa-biasa saja dan tak ada yang istimewa, bisa jadi ia terluput dari kebaikan yang banyak, karena ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai seorang muslim harus bergembira. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya masuk neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar berbahagia akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ataukah kita justru biasa-biasa saja seperti bulan-bulan pada umumnya? Jangan sampai Ramadan datang dan pergi tanpa membawa perubahan di dalam diri kita. Jangan sampai Al-Quran hanya kita baca sekali lalu kita lupakan. Dan jangan sampai sholat kita tetap lalai seperti sebelum-sebelumnya.
Jujur saja, di luar sana saudara-saudara kita mungkin tidak lebih beruntung daripada kita. Mereka diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun mereka tidak dapat berpuasa karena sakit. Mereka diberi kesempatan untuk singgah di bulan suci Ramadan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan hidayah kepada mereka akan pentingnya memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk menyambut bulan yang penuh mubarakah ini. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercipta cita-cita menjadi insan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, mengapa kita harus berpuasa? Tahukah kita apabila kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan keistimewaan di dalamnya. 5 di antaranya, yaitu yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat satu malam yang sama dengan 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar yang hanya terdapat di bulan suci Ramadan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi apabila kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar tersebut, itu artinya sama dengan apabila kita melakukan kebaikan selama 83 tahun. Yang kedua, bulan suci Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, bulan suci Ramadan merupakan bulan dikabulkannya doa-doa. Yang keempat, apabila kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan tersebut. Yang kelima, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka dapat membuka peluang kita untuk masuk syurga. Nah, adapun 4 golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah, yakni yang pertama, yakni ta'ilul Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, yakni wahafizul lisan, yakni orang-orang yang mampu menjaga lisan. Yang ketiga, wal mutmi'ul ji'an, artinya orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, yang paling penting, yakni wassaimin fi syahri Ramadan, artinya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyambutnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan terhadap kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan bila mana kita diberi kesempatan, maka hendaknya kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, dan janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini. Karena kita tak pernah tahu apakah kita masih diberi umur yang panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya ataukah tidak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, serta senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.